Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah mempertemukan hamba-Mu dengan jemaat yang di rumah mereka masing-masing melalui online ini. Tolong Tuhan Yesus, Kau berkati setiap alur pembicaraan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus kuasai hati dan pikiran hamba-Mu sehingga menjadi berkat dalam ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita. Hari Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 11, kita belajar kitab Keluaran bagian pertama, di mana kitab Keluaran bagian pertama itu membahas tentang sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, sekarang bagian kedua dalam kitab Keluaran ini adalah kita akan belajar sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ya, kita akan belajar sejarah bangsa Israel keluar dari padang gurun. Dalam perjalanan bangsa Israel dipimpin Tuhan selalu nyata. Waktu mereka tiba di Mara, Allah telah dengan tanda ajaib menolong menyediakan air yang mereka butuhkan sehingga dapat melanjutkan perjalanannya. Saudara nanti bisa membaca atau membuka pasal 15 ayat 22 sampai 27. Dan ketika bangsa Israel tiba di Gurun Sin dan mulai bersungut-sungut tentang makanan, nah ini setelah dia ditolong oleh Tuhan, yaitu mendapatkan air, tapi bangsa Israel itu bersungut-sungut kembali di Gunung Sin dan mulai bersungut-sungut tentang makanan. Allah memberikan roti mana. Akhirnya mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Allah menampakkan diri dalam api dan awan tebal di atas Gunung Sinai, lalu memberikan ke-10 perintahnya. Dan juga Allah memberikan peraturan hidup sehari-hari sebagai umat Allah. Dalam kesempatan ini juga umat Allah ini merencanakan pembangunan kemah suci yang menjadi lambang kebenaran rohani yang sangat indah. Namun pembangunan terhambat karena umat Allah ini berbuat dosa dengan menyembah patung anak lembu emas sebagai ilah mereka. Tuhan menghukum mereka melalui Musa hambanya. Setelah mereka bertobat, pembangunan dilanjutkan. Akhirnya segala perlengkapan kebaktian dan kemah suci selesai. Kemuliaan Allah memenuhi kemah suci tersebut. Nah, pada kesempatan ini mari kita lihat pendalaman kita di dalam kitab Keluaran ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu Tuhan memberikan kepada umat Israel di dalam pertolongan Tuhan. Nah, kita akan bisa melihat di dalam pasal 15 ayat 22 sampai ayat 27, Pak. Tolong, Pak. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma.
Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, inilah perjalanan sedikit bangsa Israel di mana dia berjalan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak mendapatkan air. Sampai di Mara ada air, tapi airnya tidak bisa diminum. Melalui Musa ya istilahnya diumpat-umpat oleh bangsa Israel ini. Kenapa dibawa kemari tapi tidak ada air untuk minum? Terus Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan menampakkan kayu itu dilempar ke air dan air itu bisa diminum. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Tapi ini memang bangsa Israel itu terus bersungut-sungut dan kemudian Tuhan membawa mereka ke tempat yang lain, yaitu ada situ 7 mata air dan ada pohon kurma yang bisa dimakan oleh mereka dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Maka karena itu janganlah khawatir tentang segala kebutuhan hidup kita. Pada itu ini menunjukkan pelajaran pertama ini yaitu untuk menunjukkan umat manusia jangan khawatir karena Allah itu setia akan menempati janjinya. Sekarang kita akan melihat yaitu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu tentang hukum Allah. Pasal 20 ayat 1 sampai 17, Pak. Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, setelah Tuhan memberikan pertolongan yang nyata melalui umatnya, yaitu air maupun makanan. Nah, selanjutnya Tuhan memberikan yaitu peraturan kehidupan umatnya sehari-hari, yaitu 10 hukum Allah yang tertuang di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang sudah kita dengar dan dibacakan oleh Pak Yanto tadi. Nah, sekarang kita akan belajar poin yang ketiga tentang yaitu sejarah bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dosa apakah yang dibuat oleh umat Allah? Nah, umat Allah melakukan kekeliruan di mata Tuhan. Kita lihat di dalam pasal 32 ayat 22 sampai ayat 24. Keluaran 32 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ya,
itulah perbuatan dosa bangsa Israel, tidak puas atas kepemimpinannya dengan Musa sehingga dia membuat ilah lain, yaitu di situ adalah anak lembu dari emas. Nah, inilah yang membuat Allah tidak senang kepada bangsa Israel karena dia membuat ilah lain dan sebagainya. Terus apa yang dilakukan oleh Musa? Mari kita lihat pasal 32 ayat 25 sampai 30. Keluaran 32 ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mendapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Ya, itulah yang dilakukan Musa, menegur bangsa Israel karena melakukan dosa besar. Melakukan apa? Yaitu membuat patung emas. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, ada salah satu keluarga kita yang melakukan kesalahan, kita harus jujur menghadap Allah seperti Musa, yaitu minta pengampunan Musa sehingga memberikan pelajaran kepada mereka ini. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa mereka adalah apa? Bangsa Israel ini memang orang yang boleh dikatakan tegar tengkuk, sebab ditolong oleh Tuhan dengan nyata, bagaimana pemeliharaan Tuhan, tetapi dia tetap tidak mengandalkan Tuhan, malah justru membuat perbandingan Tuhan melalui anak lembu emas ini. Nah, ini itulah yang menjadikan kesalahannya bangsa Israel. Nah, selanjutnya yang keempat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ini, menurut petunjuk dan kehendak siapakah umat Allah membuat tempat ibadah. Nah, ini setelah Musa menegur bangsa Israel, terus Allah memberikan petunjuk supaya membuat tempat ibadah. Mari kita lihat di dalam pasal 39 ayat 32. Keluaran 39 ayat 32. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Ya, berarti umat Israel sudah sadar betul kekeliruan yang dilakukan. Setelah ditegur oleh Musa, Musa terus memerintahkan supaya membuat tempat ibadah. Apa yang diperintahkan oleh Musa, bangsa Israel itu melakukan dengan baik. Nah, kita lanjutkan, kita akan membaca di dalam pasal 40, pasal yang terakhir, yaitu ayat 34 sampai 38. Keluaran 40 ayat 38. Sebab maksud saya 34 sampai 38. Ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel dan setiap tempat mereka berkemah. Ya, terima kasih Pak. Nah, itulah inti daripada pelajaran dari Keluaran. Ada 4 hal. Yang pertama,
pertolongan Tuhan itu nyata dalam perjalanan di padang gurun. Pada waktu dia tidak mendapatkan air, Tuhan memberikan air di Mara, dan pada waktu dia tidak ada makanan, diberi makanan yaitu melalui mana. Nah, inilah yang memberikan pelajaran supaya kita tidak khawatir bahwa Tuhan itu tetap memelihara umatnya. Terus Tuhan memberikan aturan-aturan kehidupan sehari-hari, yaitu 10 hukum Allah. Saudara bisa membaca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, terus selanjutnya pasal 32 jelas di sana umat Israel itu melakukan perbuatan dosa yang besar, yaitu membuat patung emas. Maka melalui Musa bangsa Israel ditegur oleh Allah dan sehingga mendapatkan suatu peringatan. Terakhirnya Musa supaya mendirikan tempat ibadah bagi umat. Sehingga di dalam pasal 39 sampai pasal 40 di situ menceritakan bagaimana bangsa Israel itu membuat yaitu tempat ibadah. Maka tempat ibadah itu memang diperlukan bagi kita. Demikian juga gereja kita, bagaimana membangun tempat ibadah ini dengan baik, fasilitas ibadah dengan baik. Ini semuanya ditunjukkan kepada Tuhan supaya Tuhan tidak marah dalam kehidupan kita seperti bangsa Israel cuek dan bahkan tidak mau memikirkan hal ini. Dari seperti itu kita dapat memberikan suatu kesimpulan dalam kehidupan kita. Allah di dalam kemahakebesaran dan kesetiaannya akan janjinya melepas umatnya dan penderitaan dan perbudakan. Allah di dalam menjaga kekudusan bangsa umatnya, di dalam ketidaktaatan umatnya Allah menunjukkan kesabaran dan kasihnya. Nah, melalui pelajaran Keluaran ini kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat luar biasa. Ada 3 hal. Yang pertama, Allah menunjukkan yaitu kemahakebesaran dan setiaannya tentang janjinya. Yang kedua, Allah menjaga kekudusan, menjaga umatnya supaya tidak jatuh dalam dosa. Pada waktu bangsa Israel mendirikan patung emas itu melalui Musa menegur pada mereka, artinya dia ingin menjaga umat Israel ini tidak jatuh dalam dosa. Dan yang terakhir, Allah menunjukkan yaitu kesabarannya. Meskipun bangsa Israel keras kepala, tetapi Allah tetap sabar dan tetap yaitu melindungi dan menyertai daripada perjalanannya bangsa Israel ini dengan baik. Nah, oleh sebab itu mari kita renungkan bersama-sama dengan bertanya di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita akan berdoa. Di dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita merenungkan firman Tuhan kembali. Bagaimana sikap bangsa Israel selama di padang gurun? Kita belajar bagaimana sikap bangsa Israel di padang gurun. Yang lain bagaimana pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dari kitab ini? Nah, kita belajar bagaimana bangsa Israel pada saat itu perjalanannya di padang gurun memang tidak enak, mengalami satu kendala yang tidak baik, tetapi memberikan pelajaran bagi kita supaya kita ada kesabaran, tetap berpegang kepada janji Tuhan, bahwa kita meyakini bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah maha besar dan setia, tetap memberikan satu pertolongan bagi umatnya. Itu yang perlu kita yakini bersama-sama. Amin. Mari kita akan kembali berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang padamu di akhir ibadah ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati. Melalui pelajaran dari kitab Keluaran ini kami boleh belajar bagaimana Allah dalam pertolongannya sangat nyata melalui bangsa Israel pada saat itu di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian yaitu di padang gurun. Tetapi kami percaya Tuhan juga akan memberikan satu pertolongan yang nyata melalui kehidupan kami ini Tuhan. Sepertinya ke depan meraba-raba tidak ada kepastian Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan yang konkret di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan memberikan satu kekudusan atau menjaga kekudusan hidup kami supaya kami tidak hidup jauh daripadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesabaran dalam hidup kami, di mana kami melihat yaitu kami kurang sabar menunggu waktu Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Kau lindungi semuanya, keluarga, setiap keluarga, anak, cucu, menantu ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami ingin mengakhiri ibadah pagi ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.